Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Maulidia AR dari PG PAUD A1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian otak. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan bagian-bagian otak. Sebelum ke apa fungsi dan penjelasan bagian-bagian otak, kita akan belajar memahami apa itu otak. Nah, pengertian dari otak adalah salah satu organ yang terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Nah, struktur otak manusia ini ada dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron atau yang disebut dengan sel pelapis neuron, sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Dari gambar anatomi berikut ini adalah bagian-bagian otak manusia. Skenario dari gambar ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak keajaiban yang bisa dilakukan otak. Nah, kecanggihan dari otak ini tidak bisa terjadi begitu saja. Anatomi otak manusia terdiri dari bagian-bagian seperti otak kecil, otak besar, hingga susunan saraf yang ada di dalamnya yang saling memiliki bekerja sama dalam suatu mekanisme yang rumit tapi efektif. Hingga saat ini, penelitian mengenai kemampuan otak manusia masih terus dilakukan. Ratusan tahun sejak dimulainya penelitian seputar otak rupanya belum cukup untuk menyibak misteri dari organ paling kompleks di tubuh ini. Meski begitu, secara garis besar bagian otak dan fungsinya telah diketahui dan dibagi menjadi beberapa kelompok di bawah ini. Pertama akan kita bahas adalah otak besar. Nah, seperti gambar ini, sesuai namanya, otak besar atau cerebrum merupakan bagian yang paling besar dan fungsinya juga paling banyak. Permukaan luar otak besar disebut korteks cerebri, dan bagian inilah yang terlihat saat kita membayangkan gambar otak manusia. Korteks cerebri adalah bagian otak yang melekuk-lekuk. Otak besar dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan, yang disebut hemisfer. Hemisfer kiri dan kanan juga sering disebut dengan otak kiri dan otak kanan. Keduanya dipisahkan oleh struktur seperti parit yang disebut visura interhemisfer atau visura longitudinal. Nah, masing-masing hemisfer tersebut dibagi-bagi menjadi bagian-bagian otak yang disebut lobus. Masing-masing lobus memiliki peran dan fungsinya tersendiri. Yang pertama, lobus frontalis. Lobus frontalis adalah yang terbesar dibandingkan dengan lobus lainnya. Lobus ini terletak di bagian depan, kira-kira sejajar dengan tulang dahi. Fungsinya adalah untuk mengkoordinasikan perilaku yang memerlukan kemampuan tingkat tinggi, seperti kemampuan motorik, menyelesaikan masalah, perencanaan, fokus, dan menimbang baik dan buruk. Lobus frontalis juga berperan untuk mengatur emosi serta mengatur impuls atau informasi rangsang. Kedua, lobus parietal. Lobus parietal. Lobus parietal terletak di belakang lobus frontal. Seperti di gambar ya. Bagian ini berperan dalam kemampuan mengatur sensasi tubuh, tulisan tangan, posisi tubuh, dan menerjemahkan informasi yang dikirimkan oleh bagian otak lain. Yang ketiga adalah lobus temporal, terletak di sisi sebelah kiri dan kanan otak dekat dengan telinga. Nah, fungsi lobus temporal adalah untuk mengendalikan kemampuan daya ingat visual, misalnya wajah seseorang, daya ingat verbal, mengerti bahasa tertentu, pendengaran, dan menginterpretasikan emosi dan reaksi orang lain. Nah, yang terakhir adalah lobus occipital. Lobus occipital terletak di bagian belakang otak. Bagian ini berperan besar dalam kemampuan seseorang untuk bisa membaca dan mengenali literasi serta aspek penglihatan lainnya. Yang kedua adalah otak kecil atau cerebellum, terletak di bawah otak besar. Nah, letaknya di bawah otak besar ya.
tepatnya bagian bawah lobus occipital. Bagian otak ini berperan penting dalam kemampuan motorik halus, seperti koordinasi tangan dan kaki. Otak kecil juga berperan dalam keseimbangan tubuh, postur, dan pemerataan fungsi otak kiri dan kanan atau equilibrium. Ketiga, ada batang otak atau brainstem. Batang otak adalah bagian otak yang terletak di depan otak kecil dan menghubungkan otak besar ke susunan saraf di tulang belakang. Batang otak kemudian dibagi lagi menjadi otak tengah dan pons. Otak tengah, pons, medulla oblongata. Nah, otak tengah berfungsi untuk mengatur pergerakan mata, memproses informasi visual dan suara yang diterima oleh otak. Pons merupakan bagian terbesar dari batang otak, terletak di bawah otak tengah. Pons merupakan kumpulan dari saraf-saraf yang menghubungkan berbagai bagian otak. Pada bagian ini juga terdapat ujung awal saraf kranial. Saraf kranial adalah saraf yang berperan dalam pergerakan wajah dan mengantarkan informasi sensori ke otak. Lalu ada medulla oblongata, adalah bagian otak yang letaknya paling bawah. Bagian ini berfungsi sebagai pusat pengaturan fungsi jantung dan paru-paru. Seperti yang kita ketahui, jantung dan paru-paru kita bergerak secara otomatis tanpa perlu ada keinginan atau perintah terlebih dahulu. Bagian inilah yang menjadi pusat kontrolnya. Medulla oblongata berperan dalam berbagai fungsi penting di tubuh, mulai dari bernafas, bersin, hingga menelan. Di bagian bawahnya lagi ada spinal cord atau sumsum tulang belakang, atau disebut juga dengan medulla spinalis, adalah kumpulan serabut saraf yang berada di sepanjang tulang belakang yang membentang dari bagian bawah otak hingga ke punggung bagian bawah. Lalu ke sistem limbik ada talamus. Talamus adalah bagian otak yang terletak di atas batang otak dan fungsinya untuk memproses dan memindahkan informasi mengenai pergerakan sensori di otak. Bisa dibilang talamus adalah terminal transit sebelum informasi tersebut berpindah ke korteks cerebri. Lalu hipotalamus adalah sekelompok sel saraf yang terletak di dasar otak dekat dengan kelenjar pituitari. Bagian ini berhubungan dengan banyak bagian lain dan bertanggung jawab untuk mengontrol rasa lapar, haus, emosi, suhu tubuh, tekanan darah, dan siklus tidur. Nah, dari sistem limbik sebenarnya hingga saat ini belum ada pengelompokan resmi seputar bagian-bagian dari sistem limbik di otak. Namun secara garis besar sistem limbik terdiri dari 4 bagian utama, yaitu amigdala, hipokamus, bagian korteks limbik, bagian septa. Struktur-struktur di atas berperan sebagai jembatan yang menghubungkan sistem limbik, hipotalamus, serta korteks cerebral. Bagian otak yang satu ini secara umum berperan sebagai pusat kontrol respon emosional. Secara khusus, hipokamus juga berperan penting dalam proses belajar dan daya ingat seseorang. Ada ganglia basalis. Ganglia basalis adalah sekelompok sel saraf yang berukuran besar dan terletak di sekeliling talamus. Bagian ini sangat penting dalam mengatur pergerakan tubuh manusia. Ganglia basal dihubungkan ke otak bagian tengah oleh 2 komponen yang dinamakan red nuclei atau sel saraf berwarna merah serta substansia nigra. Lalu ada kelenjar hipofisis. Bagian otak ini terletak pada kantong kecil yang berada di dasar tulang tengkorak, sella turcica. Kelenjar hipofisis dihubungkan ke hipotalamus otak oleh batang hipofisis. Fungsi kelenjar hipofisis adalah untuk mengontrol kelenjar endokrin dalam tubuh. Kelenjar endokrin sendiri berperan untuk memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan seksual, meningkatkan pertumbuhan tulang maupun otot, serta merespons stres. Kelenjar pineal. Kelenjar pineal
terletak di belakang vertikal ketiga. Fungsi kelenjar ini yaitu untuk memproduksi melatonin yang membantu mengatur jam internal tubuh dan ritme sirkadian atau mengatur siklus tidur dan bangun. Yang terakhir ada korpus kalosum. Korpus kalosum adalah sel saraf yang menghubungkan sisi kiri otak ke sisi kanan otak. Bagian ini menjadi jalur penghubung terbesar di otak yang terdiri dari lebih dari 200 juta selaput saraf. Yang selanjutnya adalah fungsi otak. Sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau bergerak, kognisi, mampu membuat perencanaan, mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Nah, berikut adalah fungsi otak secara umumnya. Yang pertama, sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya seperti tertekan, mendapat respon sentuhan dan menghasilkan rasa sakit. Yang kedua, sebagai alat menerjemahkan verbal sehingga seorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Yang ketiga, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antar otot tubuh dan pengaturan keseimbangan sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang keempat, sebagai pusat masuknya informasi visual dalam bentuk penglihatan yang sesuai dengan aslinya. Yang kelima, berfungsi dalam penerjemahan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk dan juga mengatur gerakan tubuh manusia. Yang keenam, melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah dalam tubuh manusia, mengatur pernafasan dan juga mengatur sistem perencanaan manusia. Yang ketujuh, menghasilkan perasaan, pengaturan emosi, pengaturan produksi hormon seperti fungsi hormon testosteron, memelihara hemostasis, menciptakan rasa lapar, keinginan seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh dan juga mengatur memori jangka panjang manusia. Yang kedelapan, sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur dan terjaga. Selain dari fungsi, ada banyak fakta seputar otak manusia. Nah, faktanya yaitu otak manusia memiliki bobot sekitar 1,5 kg. Volume rata-rata otak laki-laki adalah 1274 cm3. Volume rata-rata otak perempuan adalah 1131 cm3. Otak menyumbangkan 2% dari total berat badan. Sekitar 85% dari otak merupakan bagian dari cerebrum atau otak besar. Otak manusia memiliki 86 miliar sel saraf neuron. Otak manusia juga mengandung miliaran selaput saraf akson dan dendrit. Neuron yang ada di otak terkait satu sama lain membentuk sinapsis yang jumlahnya hingga triliunan. Wow, banyak juga ya. Nah, meski berat organ otak ini hanya sekitar 1,5 kg, setiap bagian-bagiannya sangat memiliki fungsi yang sangat penting yang seperti tadi disebutkan. Yang begitu kompleks, yang harus berjalan dengan baik tanpa celah. Nah, oleh karena itu, teman-teman harus menjaga betul kesehatan otak. Jangan sampai salah satu bagian dari otak, apalagi fungsinya, menjadi terganggu sehingga kesehatan tubuh juga ikut terpengaruh. Ya, itulah yang bisa saya paparkan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.